Di saat kebiasaan saya tiap hari ngelus kepalanya gitu, ternyata di hari itu mungkin hari nggak baik buat saya, dan di hari itu dia gigit tangan saya. Mondi, 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 Mondi lepas, Mondi, Mondi, lepas, Mondi, Mondi. Sobat penyintas, serangan hewan pada manusia mungkin sudah sering terjadi, bukan hanya di hutan saja, tetapi juga hewan peliharaan yang menyerang majikannya sendiri, sehingga hal itu dapat mengakibatkan korban terluka parah, bahkan sampai meninggal dunia. Kebanyakan hewan-hewan yang dipelihara tersebut masuk ke dalam kategori hewan buas. Badan Konservasi Sumber Daya Alam telah mengeluarkan larangan bagi masyarakat untuk tidak memelihara hewan buas di rumah. Sebab selain dapat membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang di sekitarnya. Tetapi masih saja ada masyarakat yang mengabaikan pesan itu. Sejinak-jinaknya mereka tetaplah hewan buas. Dan nalurinya siap menerkam apa saja jika lapar menyerang, termasuk tuannya sendiri. Di Cirebon, Jawa Barat, seorang anak berusia 4 tahun kritis setelah diserang oleh seekor monyet liar yang masuk ke perkampungan. Kejadian itu membuat warga geram. Mereka pun ramai-ramai menangkapnya karena tak ingin ada korban lain. Sementara anak yang diserang monyet liar menjalani perawatan intensif di rumah sakit setempat. Seorang asisten rumah tangga tewas setelah diserang oleh anjing peliharaan majikannya. Musibah itu terjadi ketika ART tersebut hendak memberi makan anjing yang dikurung dalam kandang. Saat membuka pintu kandang, korban diserang oleh anjing majikannya itu. Serangan itu membuat dirinya luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Tapi naas, nyawanya tidak tertolong. Warga lalu melaporkan kejadian itu pada Dinas Peternakan setempat. Petugas yang datang segera mengevakuasi anjing itu. Sementara pemilik anjing tidak tahu menahu kalau anjing peliharaannya telah menewaskan asisten rumah tangganya karena dirinya sedang berada di luar kota pada saat kejadian naas itu. Sama sekali, saya nggak tahu menahu, baru datang hari ini proses seperti ini. Yang pasti ini tragedi buat kita semua. Sementara di Kabupaten Bandung Barat, seorang pawang tewas diserang oleh ular sanca sepanjang 3 meter yang baru beberapa hari ditangkapnya. Peristiwa itu berawal ketika Jana hendak memandikan ular yang akan dipeliharanya itu. Ketika membuka lilitan lakban yang dipasang di mulut, ular sanca langsung menyerangnya dan mengakibatkan Jana tewas di kamar mandi. Anaknya yang mengetahui kejadian itu langsung memberitahu ibunya. Warga yang datang segera menolong dan mengamankan ular liar itu. Empat orang anak menjadi korban serangan anjing liar di Mamasa, Sulawesi Barat. Akibat peristiwa tersebut, seorang anak bernama Hamzah harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Sementara 3 orang anak lainnya juga mengalami hal yang sama. Warga sangat resah dengan keberadaan anjing yang masih berkeliaran di kawasan tempat tinggal mereka. 4 orang anak yang digigit anjing liar tersebut telah mendapatkan suntikan anti rabies. Meski begitu, warga berharap Pemda setempat segera mengevakuasi anjing-anjing yang masih berkeliaran di kawasan tempat tinggal mereka. Seorang pekerja kelapa sawit tewas diterkam harimau Sumatera. Samino tewas diterkam harimau ketika dirinya saat itu sedang menyemprot tanaman sawit. Kawasan hutan gambut di Kabupaten Riau tersebut memang kawasan habitat harimau Sumatera. Samino dikabarkan tak kembali pulang beberapa hari.
Petugas BKSDA Provinsi Riau dibantu keamanan setempat akhirnya menemukan jasad Samino dengan kondisi mengenaskan. Hewan buas tetaplah akan selalu buas. Tak bisa hidup berdampingan erat dengan manusia. Seperti yang terjadi di desa Kalisuren 3, Kecamatan Tajur Halang, Bogor. Seorang wanita bernama Desi terluka parah akibat diserang hewan peliharaannya sendiri. Desi harus mendapatkan 20 jahitan di tangan kanannya akibat digigit monyet kesayangannya. Seperti biasa, Desi hendak bermain dengan monyet yang dipeliharanya sejak 7 tahun lalu itu. Ketika mengusap-usap wajah si monyet, tiba-tiba hewan primata itu langsung menyerang dan menggigit Desi sebanyak 3 kali. Telapak tangan Desi pun robek dan mengalami luka yang cukup parah. Keluarganya segera melarikannya ke rumah sakit terdekat untuk segera mendapatkan perawatan. Nama saya Desi. Saya di sini mau menceritakan tentang saya dan binatang peliharaan saya gitu. Sebelum berangkat kerja, Desi selalu menyempatkan waktu untuk bermain dengan si Mondi, monyet kesayangannya. Mau main sama Mondi, Bu? Udah, ibu mau ke belakang dulu. Kan belum selesai. Iya, Bu. Ibunya lalu pergi untuk menyapu halaman rumah villa. Biasa main sama tuh monyet saya gitu, dan itu baik-baik aja sih sebelumnya gitu. Desi sama sekali tidak tahu kalau Mondi belum diberi makan oleh ibunya. Mondi, Ia menghampiri Mondi, kemudian memasukkan tangannya untuk membelai wajah si monyet. Nggak tahu kenapa itu di saat hari itu, di saat kebiasaan saya tiap hari ngelus kepalanya gitu. Ternyata di hari itu mungkin hari nggak baik buat saya, dan di hari itu dia gigit tangan saya. Mondi yang saat itu sedang lapar bukan malah bermanja-manja dengan majikannya. Malah tiba-tiba dia menggigit tangan Desi. Mondi, Mondi, Mondi. Desi tidak menyangka kalau hewan kesayangannya itu akan menggigitnya. Desi berusaha keras melepaskan tangannya dari gigitan si Mondi. Desi berhasil melepaskan tangannya, tapi mengalami luka robek yang cukup parah. Teriakan Desi membuat ibunya panik. Sang ibu segera menghampiri Desi. Gigitan pertama saya pikir dia bakal ngelepas tangan saya, ternyata malah makin menjadi. Makanya di tangan saya ini ada 3 bagian robekan karena itu 3 kali gigitan. Saya ngeliat anak saya Desi udah cocoran darah ya, saya udah gimana gitu, panik gitu ya. Betapa kagetnya sang ibu melihat darah bercucuran dari tangan anaknya itu. Gigit Mondi, Bu. Tolong, Bu. Teriakan Desi membuat para tetangga berdatangan untuk menolong korban. Ini bawa ke rumah sakit aja yuk, takut rabies yuk. Tolong, Bu. Desi mendapatkan 20 jahitan di telapak tangannya. Itu harus ada suntik rabies, dan puskesmas itu nggak ada obat rabiesnya. Ini kalau lama ditangani bisa kena racunnya gitu, atau bisa amputasi gitu. Makanya di puskesmas saya dikasih surat rujukan untuk ke rumah sakit Bogor, itu ke Auri, dan saya langsung ditangani di sana, masuk UGD, saya disuntik rabies, saya dicek jari-jarinya ada yang bergerak atau enggak gitu. Alhamdulillahnya jari-jari saya itu bergerak semua, dan langsung ada tindakan jahitan itu sampai ke 20 jahitan. Dia tidak menyangka kalau Mondi yang dipeliharanya sejak kecil akan menyerangnya seperti itu. Kini, Desi harus beristirahat dari tempatnya bekerja untuk proses penyembuhan luka di telapak tangannya. Kini Desi menjalani hari-harinya di rumah, membantu ibunya membersihkan villa. Desi benar-benar trauma dengan tragedi itu. Sekarang Desi lebih memilih memelihara hewan jinak di rumahnya.
Ia bersyukur tidak sampai terkena rabies akibat gigitan monyet peliharaannya. Desi juga sangat bersyukur karena musibah itu tidak sampai merenggut nyawanya. Penyembuhannya lumayan lama, sebulan. Saya 1 minggu nggak bisa aktivitas kerja, sebulan nggak bisa bawa motor, dianterin bolak-balik sama adik saya sih. Ya syukurnya sekarang udah dari Februari sampai ke Agustus ini udah hampir mau 6 bulan ya atau 7 bulanan, udah membaik sih. Hindari merawat dan memelihara hewan buas di rumah, sebab hal itu suatu saat akan membahayakan diri sendiri ataupun orang di sekitarnya. Janganlah memelihara hewan yang masuk kategori dilindungi pemerintah. Dengan melepas liarkannya ke habitatnya, kita telah membantu melestarikan spesiesnya dari kepunahan. Hindari membeli satwa langka di pasar-pasar hewan. Carilah satwa jinak yang biasa akrab dengan kita untuk